Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok sistem komputer atas nama 1 Ridwan, 2 Agus Muhammad, 3 Indra Gunawan, 4 Arianto menjelaskan tentang fungsi dan sejarah perkembangan motherboard. Motherboard berfungsi sebagai pusat semua perangkat keras komputer agar semua perangkat keras komputer bisa berhubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Sebagai contoh, prosesor, memori RAM, hard disk, optical drive, keyboard, mouse, monitor, dan semua perangkat keras komputer dipasang dan dihubungkan menggunakan motherboard. Motherboard pertama kali dibuat pada tahun 1977 oleh Apple untuk Apple II-nya. Sebagai informasi, dulu komponen-komponen komputer seperti CPU dan memori ditempatkan di satu kartu tersendiri dan dihubungkan dengan kabel-kabel. Tampilannya sangat ruwet. Karena sangat repot menghubungkan satu komponen PC dengan komponen lainnya, para pengembang produk komputer punya ide untuk membuat satu tempat khusus untuk menampung berbagai peripheral komputer. Terciptalah satu papan lebar yang berisi beragam slot sebagai tempat menyolokkan komponen-komponen PC. Papan itu dinamai motherboard. Pada pengembang awal dari motherboard adalah perusahaan Micronics, Smilex, AMI, Hupauch, Orchid Technology, Elite Group, dan DVI. Selain itu masih ada beberapa produsen motherboard lain dari Taiwan. Sejarah dan perkembangan motherboard. Pengertian dari fungsi motherboard hardware atau dalam bahasa Indonesia sering disebut perangkat keras komputer merupakan bagian komputer yang wujudnya dapat terlihat dan disentuh. Hardware juga dapat diartikan sebagai alat yang dapat menerima dan mengolah data. Saat ini banyak sekali hardware yang bekerja pada komputer, baik hardware utama maupun hardware tambahan. Salah satu perangkat keras yang akan dibahas adalah motherboard, papan hidup, dan sejarah perkembangannya. Pengertian motherboard. Motherboard adalah perangkat keras di komputer yang memiliki peran utama dan paling vital, di mana dia di dalam cara kerjanya. Motherboard mengemban tugas untuk mengatur hal-hal teknis seputar BIOS, Basic Input Output System, chipset pengatur koneksi input output, RAM memori penyimpanan data sementara, VGA card memori penyimpan data grafis, prosesor, dan additional card PCI ISA. Saya Agus Muhammad dari kelompok Ridwan. Antara tahun 1980 sampai 1990, penggabungan beberapa fungsi peripheral ke dalam motherboard mendorong pencitraan motherboard ke dalam bentuk yang makin ekonomis. Integrasi pertama yang dilakukan adalah dengan menggabungkan slot, keyboard, mouse, dan floppy drive serta port serial and port paralel ke dalam motherboard. Jika Anda perhatikan, hingga saat ini standar bentuk dari motherboard pun masih berubah-ubah. Standar awal yang pertama kali digunakan adalah PC XT dan dipakai IBM. Setelah itu muncul lagi AT Advanced Technology. Setelah AT muncul standar baru yang hingga kini masih digunakan, yaitu ATX Advanced Technology Extension. Standar ATX lalu dimodifikasi menjadi Mini ATX dan Micro ATX. Saat ini Intel juga mengeluarkan standar BTX Balanced Technology Extension. Sayangnya pasar belum tertarik untuk menggunakannya. Produsen komputer VIA juga mengeluarkan standar yang dipakainya sendiri, yaitu Mini ITX. Perubahan dalam desain dan teknologi motherboard terus berkembang. Di awal tahun 2000-an, pengintegrasian diperluas. Motherboard kini dilengkapi dengan fitur sound dan FGA yang langsung menempel di badannya. Istilah lain on board. Fitur lainnya yang kini bisa didapat dari beberapa motherboard berupa konektivitas USB, Firewire, and LAN. Ada beberapa perusahaan yang memproduksi motherboard, antara lain Asus. Nama Asus mungkin sudah terdengar sangat familiar di telinga kita. Perusahaan Asus dibuat pada tahun 1989 ketika 4 insinyur komputer, yaitu Wen Hsieh, Ted Hsieh, M.T. Liu, dan
Teh Hatung berniat mendirikan perusahaan baru untuk memajukan industri TI di negara Taiwan. Asus dianggap sebagai produsen terbesar di dunia ketika datang ke motherboard dan salah satu merek motherboard terbaik untuk gaming. Asus Tech selain dari membuat motherboard juga membuat banyak konsumen elektronik PC lainnya yang dijual di seluruh dunia. Asus telah memiliki hubungan dengan Intel yang dapat ditelusuri kembali ke hari dari rilis dari CPU 486. Oleh karena itu, Asus menerima sampel sebelum Intel CPU sebelum produsen lain. Asus terkenal sebagai salah satu merek motherboard terbaik. Gigabyte. Gigabyte didirikan pada tahun 1986. Bermarkas di Taipei, Taiwan, dikenal sebagai merek terkemuka di dunia industri IT. Gigabyte memulai dari pengembangan dan penelitian dan sejak saat itu menjadi salah satu pemimpin pasar untuk motherboard dan kartu grafis. Motherboard Gigabyte selalu mendapatkan apresiasi yang baik dari situs pasokan komputer yang berbeda. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan untuk motherboard Gigabyte adalah positif dan mereka memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang solid. Juga, mereka dianggap top notch ketika datang untuk menjaga dengan teknologi baru. Perkenalkan, nama saya Arianto dari kelas 10 TKJ 2 dari kelompok Ridwan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 dan telah muncul sebagai salah satu merek motherboard terbaik 2010. Banyak model-model baru dari motherboard MSI adalah produk dirancang dengan baik yang dapat dibandingkan dengan merek seperti Asus dan Gigabyte. Motherboard MSI namun biaya kurang. Papan juga telah pengiriman dengan suite yang baik dari perangkat lunak. Merek ini sangat tidak baik tahu tetapi tampaknya menjadi salah satu yang handal dan nilai baik untuk uang. Intel Corporation didirikan 1968 adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Intel mungkin sudah tidak asing sebagai pembuat salah satu prosesor komputer yang terbaik. Tetapi banyak orang tidak tahu bahwa mereka juga membuat motherboard kelas dunia ketika datang ke motherboard manufaktur. Intel memiliki manfaat yang berbeda karena memiliki pengetahuan dalam spesifikasi prosesor dan chipset yang membantu untuk membuat motherboard kinerja yang stabil dan tinggi. Namun kelemahan motherboard Intel, mereka hanya kompatibel dengan prosesor Intel. Perkembangan Random Access Memory atau RAM 1968. RAM yang merupakan singkatan dari Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968, jauh sebelum PC ditemukan oleh IBM. Pada tahun 1981, dari sinilah perkembangan RAM bermula. Pada awal diciptanya RAM membutuhkan tegangan 5.0 volt untuk dapat berjalan pada frekuensi 4,77 MHz dengan waktu akses memori access time sekitar 200 ns atau INS sama dengan 10 sampai 9 detik. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari kelas 10 TKJ 2. DRAM 1970. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access. Dynamics karena jadi berdiri pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbaharui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara
4,77 mHz hingga 40 mHz. EP RAM 1987. Fastback mode RAM atau disingkat dengan EPM RAM ditemukan sekitar tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, memori jenis ini langsung mendominasi pemasaran memori dan orang seringkali menyebut memori jenis ini RAM saja tanpa menyebut nama EPM. Memori jenis ini bekerja layaknya sebuah indeks atau daftar isi. Arti fake itu sendiri merupakan bagian dari memori yang terdapat pada sebuah raw address ketika sistem membutuhkan isi sesuatu alamat memori. EPM tinggal mengambil informasi mengenai berdasarkan indeks yang telah dimiliki. EPM memungkinkan transfer data yang lebih cepat pada baris raw yang sama dari jenis memori sebelumnya. EPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses tim sekitar 50 ns. Selain itu, EPM mampu mengolah transfer data bandwidth sebesar 188,71 megabit atau disebut MB per detiknya. Memori EPM ini mulai banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 286,386 serta sedikit 486. Edo RAM 1995. Pada tahun 1995 diciptakan memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau disebut dengan Edo RAM yang merupakan penyempurnaan dari EPM. Memori Edo dapat mempersingkat rate skill-nya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sekitar 20%. Edo mempunyai sistem yang cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Walaupun Edo merupakan penyempurna dari EPM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori Edo RAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.